Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 dari kelas K03 akan mempresentasikan hasil implementasi sistem informasi kami yang berjudul Integrated Project Management System yang diterapkan pada PT AKM Teknologi Nusantara. Presentasi ini terdiri dari dua bagian. Pertama itu latar belakang dan analisis permasalahan, dan yang kedua itu perancangan solusi sistem informasi. Baru nanti di akhir kita bakal melakukan demonstrasi dari sistem informasinya untuk menunjukkan hasil implementasi kami di tugas besar ini. Oke, mungkin sebelum masuk kita kenalan dulu kali ya. Jadi anggota kelompok 3 itu ada pertama Alan, yang kedua itu Justin, yang ketiga itu Owen, yang keempat itu Semi, kelima itu Dinda, dan yang terakhir adalah Valentino. Oke, kita kenalan dulu sama perusahaan yang kita analisis di sini. Jadi apa sih PT AKM itu? Jadi PT AKM Teknologi Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang riset, manufaktur, dan layanan pemeliharaan drone tak berawak. Ini ada beberapa contoh produknya. Nah, meskipun perusahaan ini memiliki inovasi yang tinggi ya, bisa kita bilang, proses bisnis internal mereka tuh masih bersifat manual dan terpisah-pisah. Karena AKM ini sendiri masih di tahap startup, jadi baru memulai tapi sudah memiliki revenue yang tetap. Nah, beberapa masalah utama yang berhasil kami identifikasi dari proses bisnis yang lama itu ada 3 ini. Jadi pengelolaan proyek yang tidak terintegrasi, data proyek, stok bahan baku, dan jadwal pengerjaan itu tersebar di berbagai dokumen Excel tanpa sistem pelacakan real time. Lalu yang kedua itu keterbatasan dokumentasi dan SOP. Jadi tidak ada prosedur baku untuk manajemen keluhan pelanggan ataupun perbaikan drone yang menjadi hambatan layanan after sales-nya nih. Baru yang ketiga, kesulitan monitoring SDM dan material. Jadi kebutuhan bahan dan penugasan karyawan tidak disinkronkan dalam sistem tunggal, yang jadi mengakibatkan inefisiensi distribusi kerja antar pegawai. Nah, dari situ kami melakukan analisis gap nih dan menemukan bahwa AKM itu membutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang mampu menjawab tantangan ini secara menyeluruh. Jadi termasuk kebutuhan terhadap efisiensi pelacakan proyek, integrasi data stok, sampai pengelolaan SDM dan dokumentasi yang rapi. Nah, dari perumusan masalah ini kami mengembangkan sistem informasi itu bernama Integrated Project Management System, nah atau IPMS, yang dibangun berbasis web menggunakan framework Odoo dan terintegrasi dengan database internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini aku mau nunjukin DFD-nya. Nah, ini DFD level 0 dari sistem informasi kami. Jadi kami membaginya menjadi 4 sumber data flow. Yang pertama itu tim proyek, yang kedua tim pengembangan, yang ketiga itu tim inventaris, dan yang terakhir itu manajemen. Nah, dari DFD ini kami menerapkan 3 role untuk pengguna dari sistem informasi ini. Jadi yang pertama itu manajemen, dan yang kedua itu inventaris, dan yang terakhir itu pegawai biasa. Nah, dari kedua ini kami rumuskan 5 fitur utama yang ada di sistem informasi kami, yaitu yang pertama login dan manajemen pengguna, yang kedua itu manajemen proyek, yang ketiga itu task management, yang keempat itu manajemen karyawan, dan yang terakhir itu inventarisasi bahan baku. Nah, dari kelima fitur itu setiap modul itu terhubung secara real time gitu. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memantau progres proyek, menyesuaikan kebutuhan bahan dan tenaga kerja, dan yang terakhir itu menangani perubahan secara adaptif dan efisien. Nah, demikian presentasi kami mengenai latar belakang, gap analisis, dan solusi sistem informasi yang kami rancang dan implementasikan. Berikut kita akan lanjut ke demonstrasi dari sistem informasi yang kami implementasikan. Silakan menyaksikan. Kenalkan, nama saya Alan Mulya Pratama dengan NIM 135222124. Sekarang saya akan menjelaskan hasil implementasi sistem informasi kami, terlebih untuk fitur login, kelola pengguna, dan kelola karyawan. Oke, saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara login pada sistem informasi ini. Oke, cara login,
Anda dapat memasukkan email dan password sesuai yang sudah Anda daftarkan pada sistem informasi. Lalu untuk kelola pengguna, Anda bisa masuk ke setting, lalu ke bagian general settings, lalu Anda ke halaman kelola pengguna. Pada halaman kelola pengguna, Anda dapat menambahkan pengguna baru. Oke, lalu kita balik ke halaman kelola pengguna. Pada halaman kelola pengguna ini, kita juga dapat membuat pengguna tersebut menjadi karyawan. Kita akan sebelumnya kita coba dulu ke halaman employee ya. Bisa dilihat bahwa pada halaman employee ini, Ahmad Rusam belum terdaftar sebagai employee. Maka langsung saja kita create employee. Nah, setelah kita create employee, maka pada halaman employee akan muncul Ahmad Rusam. Oke, Ahmad Rusam sudah muncul pada halaman employee. Nah, kita juga bisa mengelola employee atau karyawan dengan mengklik card karyawan tersebut. Misal kita menambahkan job position dia sebagai Chief Finance Officer. Lalu kita balik ke halaman karyawan. Nah, untuk posisinya akan berubah, dan lalu untuk Wisnu kita akan coba memasukkan job position. Oke, pada halaman karyawan, job position telah berubah dengan benar. Perkenalkan, nama saya Valentino Frisky Tradi, NIM 1352214 dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa fungsional yang berkaitan dengan proyek, seperti tambah proyek di F04, edit proyek di F05, dan juga tampilkan proyek di F09. Jadi kalau dilihat dari audionya, untuk fitur nambah proyek itu ada di new button, terus kita tinggal saja proyeknya, satu, lalu kita create, dan di sini akan muncul seperti detail proyeknya. Di sini kita bisa melakukan edit proyeknya di bagian titik 3 sini ada setting. Di sini kita bisa berubah-ubah nama proyeknya, terus menambah customer-nya, misal customer-nya adalah Wisnu, kemudian kita bisa nambah tag-nya juga, misal drone. Terus kita bisa memberi project manager dan plan date-nya atau planning date-nya. Ada description dan juga setting di sini. Kemudian kita beralih ke bagian tampilkan detail proyek. Jadi di detail proyek ini, kalau misal kita buka, itu dia akan keluarkan buat-buatnya. Jadi seperti buat task management-nya. Terus di proyek ini dia juga ada beberapa fitur tambahan seperti breakdown chart dan juga task analysis. Jadi ini seiring berjalannya waktu nanti ada tracking buat pengerjaan task kayak gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kami Muhammad Haikal, NIM 1352251. Sekarang saya akan menjelaskan untuk fitur tambah task dan edit task. Jadi, pertama-tama kita akan mulai dari halaman proyek. Nah, dari halaman proyek, kita bisa masuk ke dalam proyek yang diinginkan dengan cara mengklik proyek tersebut. Misalnya ini proyek yang udah ada, yaitu perakitan drone surveillance. Kita klik, dan akan masuk ke halaman task. Nah, di halaman task ini akan menampilkan task-task dalam bentuk Kanban board. Ini ada beberapa stage dari proyek contoh ini, ada stage riset dan desain, pengerahan komponen, perakitan, dan lain-lain. Nah, untuk mengedit task, kita bisa mengklik task yang ada di sini. Misalnya, desain sistem pengumpulan. Kita klik. Di sini kita bisa mengedit
ke nama tasnya, misalnya desain sistem penerbangan. Kita juga bisa memilih tas ini untuk proyek apa, untuk customernya siapa, juga bisa mengatur deadline, lalu ada tag, lalu kita juga bisa mengedit production order-nya. Di sini juga bisa menambahkan deskripsi, lalu di sini juga bisa menambahkan subtask. Oke, sudah tertambah. Lalu kita juga bisa menambahkan extra info, melihat extra info. Ini misalnya kalau untuk subtask, dia akan mempunyai parentasnya sendiri. Karena ini bukan merupakan subtask, dia nggak ada parentasnya. Lalu kita juga bisa melihat material. Nah, di sini kita juga bisa mengedit material yang diperlukan apa saja gitu. Jadi kita tambahkan baterai, dan ada kuantitinya 1 misalnya. Lalu kita tambahkan lagi, misalnya ESC, kuantitinya 2. Untuk edit task mungkin seperti itu. Lalu lanjut ke bagian tambah task. Oke. Di sini kalau untuk menambah task, kita tinggal masuk ke halaman task yang ada Kanban board ini, lalu kita klik new. Lalu kita isi nama tasknya. Saya ini siapa? Dan task berhasil ditambahkan. Nah, task ini juga dapat kita atur-atur stagingnya dengan cara drag and drop. Karena kita mau mengubah ke stage ini, tinggal drag and drop gitu. Lalu seperti itu. Kira-kira untuk fitur edit task dan tambah task seperti itu. Terima kasih. Selamat siang, saya Justin Ridya Putra Pardabakti, NIM 135221130. Saya akan menjelaskan alat pelengkap dari sistem informasi kami, yaitu sistem inventory. Pertama, dalam satu proyek, dalam satu proyek, kita bisa menambahkan barang-barang yang digunakan dalam proses pembuatan. Namun ini tidak akan langsung diupdate di sistem stok inventory. Karena kita menggunakan filament. Fitur ini digunakan untuk mencatat apa saja barang yang digunakan untuk nantinya diupdate ke dalam inventory. Lalu kita bisa ke inventory untuk melihat daftar barang apa saja yang tersedia di gudang melalui menu produk di inventory. Untuk menambahkan barang baru, misalnya kita membeli baterai jenis baru yang akan digunakan di produk-produk ke depan, kita bisa langsung ke new. Lalu misalnya membuat tulis baterai spesial A3. Lalu menentukan berapa harganya untuk membeli satu barangnya. Dan juga harga yang akan di-charge ke customer untuk menggunakan material tersebut. Oke, sudah bisa langsung di-save. Untuk mengatur jumlah barang yang sekarang sedang ada di gudang, kita bisa ke inventory, physical inventory, lalu langsung memasukkan jumlah yang sekarang ada. Jika barangnya baru, maka perlu dibuat dulu terlebih dahulu di inventory adjustment. Lalu misalnya kita sudah punya 50 baterai, bisa langsung di-apply. Untuk finalisasi penggunaan dari sebuah produk, kita bisa ke manufacturing, lalu membuat manufacturing order baru. Misalnya kita membuat generic drone body 1, menggunakan filament dan baterai 3.
Lalu kita bisa confirm. Jika barangnya tersedia, maka di sini tulisannya akan komponen status available. Lalu, jika sudah siap finalisasi dan menggunakan produk, kita bisa langsung menekan produce all. Namun, jika barang yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi manufacturing order, maka tulisannya akan not available dan akan ditunjukkan barang yang kita punya dan berapa yang akan digunakan. Untuk melihat keadaan barang, seperti berapa saja yang sekarang ada atau berapa saja yang diperlukan, kita bisa pergi ke inventory, lalu melihat di reporting stock. Di sini kita bisa lihat barang apa saja yang kita punya, berapa jumlahnya, dan berapa yang akan digunakan.